pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu. Pada siang hari ini adalah dalam rangka membangun silaturahmi antara pemerintah daerah dengan partai politik, ormas, akademisi, dan unsur OKP serta alumni SKPP yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kedepan diharapkan melalui kegiatan ini terjalin silaturahmi sehingga menuju tahapan pemilu 2024 walaupun masih jauh, tetapi kita tetap harus mulai sekarang menjalin silaturahmi itu sehingga terjadi kerjasama yang efektif antara Bawaslu Kota Jakarta Barat dan elemen yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tidak ada pilkada, namun difokuskan kepada persiapan untuk pemilu, ya, pemilihan dan pemilu serentak di 2024. Artinya, ya, kita masih menggunakan undang-undang lama, Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan ini menjadi satu catatan buat kita semua, terutama para penyelenggara, ya, penyelenggara baik. Ini kalau bicara penyelenggara tidak ansih KPU dan Bawaslu saja, tetapi bicara penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang informasi perkembangan terakhir, ya. Kalau dari KPU ini sudah ada usulan-usulan. Usulannya adalah, ya, kalau bahasa kasarnya penyelenggara di level KPU udah nggak usah ada rekrutmen lagi, langsung aja nanti diperpanjang sepanjang itu nanti ada payung hukum. Nah, informasi terakhir perkembangan Bawaslu pun harus dikirim ke arah sana. Namun karena di tingkat kabupaten kota di Bawaslu itu pelantikannya itu kalau tidak salah melalui proses pelantikan secara serentak di Indonesia saat itu. Kemungkinan tipis kalaupun ada diarahkan kepada payung hukum yang untuk perpanjangan penyelenggara. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, saya berharap para penyelenggara pemilu, ya, baik KPU maupun Bawaslu Kota Jakarta Barat, semoga umurnya masih nyampe, ya, di 2024. Karena setahu saya untuk Bawaslu Kota Jakarta Barat ini 2023 sudah kelar, mau tidak mau harus mengikuti proses seleksi. Nah, begitu pula nanti yang ad hoc, ya, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, dan di tingkat pengawas TPS itu sendiri. Nah, bicara tentang pengawasan partisipatif, beberapa minggu ini Bawaslu RI sedang menggaung-gaungkan satu program, ya, prioritas nasional yang sedang digalakkan semacam RPJMN, ya. Program ini penting sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat, sehingga kualitas demokrasi itu pun tidak ditentukan pada tingkat partisipasi masyarakat, tak hanya berarti hadir pada saat pemungutan suara saja, namun
yang sangat substansi adalah bagaimana mengawal pemilu itu dengan jujur, kemudian dengan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah gitu ya. Nah, kader-kader pengawasan bisa menyebarkan satu virus ya, virus pengawasan. Sekarang ini sudah mulai SKPP untuk tahun 2021 ini yang memang kemarin sudah dilaunching. Itulah salah satu bentuk dari Bawaslu membentuk satu pengawas partisipatif. Artinya di semua lini, di semua tempat, mari apa yang sebagai tagar dari Bawaslu juga ya, kita bersama dengan rakyat untuk ikut menegakkan keadilan pemilu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin semuanya, rapat sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tingkat Kota Jakarta Barat secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan bila jawab. Dan selanjutnya yakni doa yang akan itu kurang lebih 2 bulan Pak Agustus pencalonan gubernur, September, Oktober itu kita harus all out, November pelaksanaan. Jadi sangat luar biasa. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Asisten, 2024 itu adalah tahun pemilu pusing bersama. Sudah menyusun konsinyering untuk simulasi tahapan pemilu. Ada beberapa tahapan yang sudah dipersiapkan, antara lain perencanaan program dan anggaran. Anggaran yang disampaikan, secekurejek saya jadi anggota KPU dari tahun 2012 sampai hari ini, baru tahun ini diajukan anggaran 5 tahun. Jadi biasanya anggaran itu per tahun. Ini baru tahun ini, kemarin Sekjen membuat perincian anggaran untuk 5 tahun dari 2021 sampai 2025. Totalnya sangat luar biasa. Karena memang tadi dikhawatirkan gini, sistem anggaran di kita itu biasanya awal tahun masih belum bisa direalisasikan, gitu ya. Nah, sementara pemilu besok itu awal tahun di bulan Februari. Nah, ini mungkin ke sana ini. Kemudian penyusunan PKPU. PKPU-nya nanti akan disusun begitu masuk tahapan. Kapan masuk tahapan? Itu kalau kita melihat ke sini, perencanaan program dan anggaran itu mulai 28 Januari 2022. Kemudian di tahun awal 2022 itu sudah masuk tahapan. Jadi kita nih di KPU harus sudah mulai ancang-ancang. Nggak nyampe setahun lagi kita sudah masuk tahapan. Kemudian tahapan berikutnya di bulan Januari adalah permintaan dan penerimaan DAK 2. Ini dijadwalkan 28 Januari sampai 10 Februari 2022. Kemudian penelitian administrasi dan perbaikan administrasi verifikasi kepengurusan partai politik. Misalnya yang tidak lolos masuk menjadi peserta pemilu itu pasti daftar sengketa. Akan ada tahapan penyelesaian sengketa. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pembentukan ad hoc. Mulai dari PPK, PPS, Pantarli. Nah, kita akan lakukan. Ini kemungkinan itu di awal 2023. Di awal 2023. Jadi kalau di awal 2023, sementara tadi verifikasi faktual itu di 2022. Jadi tadi sekali lagi saya katakan, yang memverifikasi itu bukan PPK PPS. Kita akan rekrut tenaga verifikator. Kemudian lari ke Agustus 2023. Agustus 2023 di situ ada penyusunan program dan anggaran penyusunan penanganan NPHD untuk persiapan pilkada. Di satu sisi kita sedang mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Di sisi lain kita juga harus pecah konsentrasi untuk kesiapan pemilu kada. Karena
pemilu presiden, pemilihan umum itu di anggarannya dari APBN. Sementara untuk pemilihan kepala daerah itu dari APBD yang dititipkan ke APBN melalui NPAD tadi. Itu di bulan September 2023. Masuk ke bulan Oktober 2023 itu nanti akan ada pendaftaran calon presiden. Juli itu pendaftaran calon presiden, pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD itu di bulan Juni juga 2023, penerimaan DP 4 pilkada. Bayangkan, kita udah nerima DP 4 untuk pemilu. Sementara pada bulan berikutnya di 2023 kita juga nerima DP 4 untuk pilkada. Ini luar biasa, teman-teman sekalian. Saya sering menyampaikan besok itu harus benar-benar fight dalam mempersiapkan pemilu. Karena pemilu daftar pemilih pemilu presiden dengan pemilu gubernur itu beda. Daftar pemilih pemilu presiden, siapapun yang ada di Jakarta Barat, KTP-nya manapun, selama kita daftar sebagai data pemilih kita, dia punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Karena daerah pemilihan presiden itu seluruh Indonesia. Tapi yang namanya pemilu kada itu hanya yang ber-KTP DKI Jakarta saja. Jadi kita dalam 1 tahun itu 2 kali melakukan verifikasi data. Data DP 4 untuk pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, juga data untuk DP 4 pemilu gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Kalau di daerah, wali kota dan bupati. Nah, ini lagi menarik. 5 April sampai 21 Mei 2024 pembentukan PPK. Bingung kan? Bingung. Di atas kita sudah membentuk PPK. Di sini kita pembentukan PPK lagi. Artinya ada 2 opsi yang disiapkan KPU. Ini sedang mencari payung hukum. Apakah ad hoc PPK PPS pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD bisa diperpanjang untuk terus menjadi PPK PPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Opsi yang kedua, ada beda. PPK PPS pemilu presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, dan DPRD, ada PPK untuk pilkada. Nyari orangnya juga susah. Tapi jangan dibayangin, wah pusing, pemilu tetap jalan. Masa kerja PPK 5 Februari 2023 sampai April 2024. Ini nih PPK yang presiden. Tapi PPK yang gubernur itu lain lagi masa kerjanya. Jadi 2 opsi ini sedang dilakukan analisa. Mana yang lebih baik? Kalau kita sih maunya sama, Panwas juga sama, Bawaslu. Panwascamnya kalau sampai Panwascam pemilu sama Panwascam pilkada beda, apakah dua mumet itu begitu? Dari awal lagi. Nah, iya, dari awal lagi. Jadi ini tahapan-tahapan yang sudah disimulasikan oleh KPU RI dengan Komisi 2 DPR RI. Next. Ya. Nih, Dinas Sudin Pertamanan, teman-teman yang warga kita yang sudah meninggal dunia, kalau misalkan ada datanya akan kita keluarkan dari data pemilih kita. Jadi itu untuk teknis, ya resiko memang bagus. Kita harus lakukan BIMTEK maksimal ini besok. Saya sih berharap tadi PPK PPS udahlah dilanjutin aja, kalaupun enggak dievaluasi gitu loh. Kalau ada yang kurang-kurang kita evaluasi. Jadi jangan diganti borongan. Misalnya PPK 5 orang, ada 1 yang kurang bagus, kita evaluasi ganti 1 gitu kan. PPS 3 orang, ada yang kurang bagus 1, kita ganti 1. Itu kalau PPK PPS pemilu beda sama pilkada beda, nyari orangnya susah. Apalagi KPPS. Yang terakhir, nih ada teman-teman IPNU, ada teman-teman KNPI. Sampaikan juga OKP yang lain, teman-teman Karang Taruna. Undang-undang sudah membuka peluang.
bahwa penyelenggara pemilu baik di tingkat ad hoc, PPK, PPS dan KPPS itu usianya yang tadinya 25 diturunin jadi 17. Jadi 17 tahun. Artinya apa? Peluang teman-teman untuk bisa ikut terlibat menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc terbuka. Asal mau belajar gitu. Saya di kantor hampir setiap hari itu ada yang PKL. Hari ini ada 5 sama 6, 11 orang. 11 orang yang PKL. Itu saya kasih support. Selesai kalian dari sini PKL, kalian di 2024 itu pasti punya hak pilih. Karena sekarang umur mereka rata-rata 15-16 tahun. Nanti punya hak pilih. Dan ketika punya hak pilih, tolong koordinasi sama PPS di kelurahan. Biar dia jadi KPPS. Biar dia jadi KPPS. Kayak Leonardi ya. Leonardi besok di pemilu 2024 jangan diam. Dia paling kan daftar mau di Panwascam kah, mau di Panwas kelurahan kah, mau di PPK kah, mau di PPS kah, ikut jadi penyelenggara pemilu. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah lakukan pembinaan kepada teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya punya waktu dan punya kesempatan, IPNU bikin acara atau KNPI bikin acara terkait dengan kepemiluan, undang Bawaslu, undang KPU, gak apa-apa. Kita akan coba datang untuk memberikan support supaya ke depan ini kalau ya maaf KPPS kita kan ya bagusnya rata-rata 60 umur 60 tahun ya Allah, naik tangga lantai 3 kantor PPS ada yang meninggal itu di tangki. Untuk mensinkronkan data kematian ini dari Dinas Kesehatan, Pertamanan dan Pemakaman dengan Dukcapil. Sampai saat ini saya yakin belum sinkron karena itu sistem itu. Dan ya seperti pimpinan bilang, orang Betawi ini jarang, mohon maaf, ketika sudah dimakamkan ya udah dimakamkan lah gitu ya kan. Tetapi datanya belum terinput di Dukcapil. Banyak yang seperti itu. Yang Bapak kirimkan juga tidak ada di satu tempat tersebut, ya kami katakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Jadi kami menerima data tersebut, berpegangan dari pengantar RT itulah bahwa orang tersebut meninggal namun bukan penduduk tersebut. Jadi insya Allah kalau data kematian Pak, terima kasih, teman-teman kami sangat gesit, sangat memanfaatkan waktu baik tua maupun muda untuk menunjang satu kegiatan yang nanti akan dilaksanakan 2024. Bahwa pemilu sudah dekat dan sampaikan kepada masyarakat untuk proaktif dalam mengecek apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Jangan nanti udah waktunya baru ribut rame-rame marahin KPU. Jadi biar jauh-jauh hari dari sekarang mereka sudah bisa aktif, proaktif untuk menyampaikan bahwa apakah dia sudah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah terdaftar ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau memang belum terdaftar segera disampaikan ke KPU untuk kita lakukan sebagai pemilih baru. Begitu juga dengan TNI Polri. Kalau ada yang pensiun segera sampaikan supaya kita masukkan menjadi pemilih. Kalau ada yang jadi TNI Polri sampaikan juga supaya kita delete dari data pemilih sehingga pemilu ke depan data pemilihnya sudah semakin baik. Yang terakhir sebelum saya tutup saya minta dibacakan Fatihah buat 2024 ini adalah perdana dan sejarah buat kita mengadakan pemilu 1 tahun. Ini adalah dua kali pemilu. Ya, biasanya kita nggak pernah ada di 1 tahun 2 kali pemilu. Tapi ini adalah sejarah kedepannya dan juga irisan waktunya yang sangat singkat dan beririsan bersaling menopang dengan sentuhan yang tahapan-tahapan yang lainnya. Makanya mudah-mudahan nanti kedepannya setelah ada pengesahan yang definitif terkait masalah kapan dilaksanakan pemilu dan juga nanti ada definitif juga susunan tahapan-tahapan pemilu ini untuk lebih gencar lagi disosialisasikan dan juga untuk lebih matang dipersiapkan khususnya buat Bawaslu sendiri bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan yang nantinya akan kita awasi sama-sama. Baik, pada kesempatan ini saya selaku moderator mohon juga minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wa muhal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.